Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, NRP 2040012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau yang saya pahami tentang tugas ini gitu, komunikasi bisnis. Jadi ilmu komunikasi itu sangat penting bagi umat manusia, karena pada dasarnya komunikasi itu adalah cara untuk mencapai tujuan atau cara mencapai visi dan misi. Jika seperti ada di perusahaan, atau visi dan misi atau cita-cita lah ya, cita-cita untuk lebih baik gitu. Dan komunikasi itu adalah suatu jalan supaya bisa bekerja sama. Salah satunya jika kita dekat dengan teman, atau dekat dengan bos, atau misalnya kayak dalam lingkup terkecil itu kayak anak dengan orang tua dan anak. Apa sih, misalnya kalau untuk anak mah pasti dikasih lah kalau misalnya minta. Nah, itulah contoh kecilnya gitu. Nah, kata ilmuwan Hofland Kangara, jadi suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas, dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Jadi komunikasi itu informasi, dan informasi itu penting sekali. Misalnya jika ada gempa, masa diem aja gitu? Pasti ada informasi yang misalnya dari pemerintah, dari BMKG. Misal kalau bencana alam ya, misal gunung meletus, itu ada informasi gunung meletus, sudah radius berapa kilo asapnya. Nah, pasti itu salah satu contoh bahwa komunikasi itu penting, informasi itu penting. Dalam kehidupan sehari-hari saya, komunikasi itu ada gangguan-gangguannya, ada gangguan-gangguan juga, seperti apa, tidak sepemikiran, tidak serak, apa ya maksudnya itu, tidak sevisi gitu, tidak nyambung lah, istilahnya tidak nyambung gitu. Itu susah gangguan-gangguannya. Itu ada salah satu rintangan ya. Caranya menginformasikan dengan baik-baik gitu, mendefinisikannya dengan jelas gitu caranya. Terus misalnya gangguan apa namanya, gangguan teknis atau gangguan alat gitu ya, gangguan alat ini pasti jika memang kalau gangguan teknis itu memang sebelumnya harus dipersiapkan gitu. Misalnya HP nih yang direkam gitu, harus dipersiapkan dulu, lihat mic-nya, lihat videonya bagus atau enggak. Nah, seperti itu. Kalau rintangan-rintangan pasti ada. Kalau dalam komunikasi ya, ada rintangan fisik, status, kerangka pikir, budaya, itu pasti ada. Kalau dalam kehidupan saya, rintangan itu rintangan status, seperti senior, junior. Jadi status itu kayak ngomongnya harus kayak gimana, tata keramanya harus gimana menurut saya. Soalnya kalau misalnya kita tidak sopan kepada orang itu, orang misalnya kalau lebih tua bakal tersinggung gitu, kok sifat orangnya kayak gini gitu loh. Nah, kalau kerangka pikir itu seru, karena ya rintangan kerangka pikir itu seru karena itu bisa menyebabkan
uh, bisa menyebabkan perluasan wawasan. Karena yang di kan ini kalau Karangka pikir itu perbedaan persepsi, berarti perbedaan pendapat. Nah itu bisa disaring. Bisa perbedaannya apa? Perbedaan tentang jualan, yang metode apa sih yang bagus jualan untuk saat ini, untuk kalau pandemi ini menurut saya A, menurut saya B. Dan itu mungkin kalau bisa disaring secara bagus itu dapat menguntungkan kita gitu. Rintangan budaya ya, kalau rintangan budaya ini benar-benar susah menurut saya, rintangan budaya. Karena misalnya saya adat Padang, saya benar asli Padang, dan itu normanya, itu norma kan aturan, normanya itu sudah turun temurun dan itu tidak bisa diubah gitu loh. Kalau diubah apa ya, itu harus secara apa gitu, kayak kurang tahu juga sih caranya kayak gimana. Itu rintangan budaya menurut saya. Itu yang susah itu budaya, soalnya udah tidak bisa diganggu gugat gitu. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan dan memperbaikinya. Caranya itu memelihara iklim komunikasi terbuka. Berarti open minded, biar apa? Berarti harus, kalau iklim terbuka itu open minded berarti harus sama, berarti sepemikiran gitu, harus sama-sama enak gitu. Terus tidak ada gangguan, maksudnya itu gak ada distraksi gitu kalau ada komunikasi itu dalam ngobrol ya. Hal distraksi itu kayak misalnya kita ngobrol, ternyata kita malah kemana ya, maksudnya itu bengong kemana. Nah itu harusnya nggak boleh kayak gitu. Dan harus, jika komunikasi itu menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien, berarti secara terdefinisi, secara tidak bertele-tele gitu, yang membuat lawan bicara itu paham. Paling seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam perbuatan atau sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hidayat, pamit dulu.